Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma sha Allah la yasuqu khayra illa Allah. Bismillah ma sha Allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillah ma sha Allah wa kana min ni'matin min Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. ثلاثة هي تكمل فكرة الإنسان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاطم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati para adik, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia, betapa pengurus Majelis Ulama Nepal, Bapak Wakil Bupati dalam ini, staf ahli, dan seluruh pimpinan daerah, betapa para tokoh yang hadir, para alumni, pengurus Iksas yang baru saja dibayar, hadirin hadirat muslimin muslimat hafizahumullah jami'an, semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan silaturahim yang ketiga kalinya di bumi Kayau. Betapa semoga senantiasa terajut silaturahim dan kebersamaan ini mendatangkan banyak keberkahan bagi kita semua. Dalam pembayatan tadi ada satu pesan yang perlu kami jelaskan, bahwa para alumni yang secara khusus ada dalam kepengurusan Ikatan Alumni Santri Iksas memiliki komitmen untuk selalu memegang teguh sitbah ma'hadiyah. Kalau di dalam NU ada sitbah NU, maka ada sitbah ma'had. Sitbah NU ini kembali kepada sejarah awal didirikan Nahdlatul Ulama, sitbah 26, dan teringat pidato Kiai As'ad bahwa ketika Raden Ahmad Rahmatullah Salat Ampel semasa mondok di Madinah di bawah asuhan paman beliau, Sunan Ampel dianugerahi satu pertemuan yang istimewa, bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qadatan ammana man qadawara. Dari pertemuan mulia itu beliau mendapatkan mandat suci untuk membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke negeri yang kita kenal hari ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Manuskripnya ternyata masih ada, tersimpan di Keraton Cirebon. Kemudian duplikasinya disalin menggunakan bahasa Sanskerta, Anacaraka, di Keraton Yogyakarta. Artinya manuskrip ini valid, membenarkan apa yang telah disaksikan oleh Kiai As'ad saat beliau masih nyantri, mendengar dawuh dari para sesepuh, kiai-kiai sepuh yang
waktu itu bertemu entah di kediaman Syekh Nasruddin Bakaran atau di tempat lain. Beliau Kiai As'ad mendengar pembicaraan orang-orang dewasa itu dan terekam bahwa ada manuskrip itu yang beliau duga manuskrip ini dipegang oleh Kiai Wahab atau Kiai Bisri Syamsuddin. Inilah cikal bakal kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama untuk mewadahi perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala amaliyahnya, tradisi-tradisi kearifan lokalnya. Lalu apa Ma'had? Ma'had itu pesantren. Khitbah Ma'hadiyah adalah khitbah pesantren yang oleh Kiai As'ad sendiri tidak usah dalam satu ceramahnya beliau seringkali mengumpulkan para santri di halaman pesantren, di gedung aula pertemuan pesantren yang biasanya disebut dengan koponan. Itu pun insidental kapan beliau berkenan pesantren Kopon. Lalu kemudian ada koponan. Beliau datang dari Jakarta, datang dari Surabaya bawa informasi. Dan suatu ketika isi dari ceramah koponan itu beliau menyampaikan tentang makna khitbah Ma'hadiyah. Apa khitbah Ma'hadiyah? Pemancing penasaran bahasa bertanya para santri. Maka beliau menjelaskan bahwa cikal bakal pesantren khususnya di tanah Jawa ketika itu adalah pesantren Sunan Ampel. Maka khitbah ini khitbahnya Sunan Ampel, pesantren yang dirintis atas perintah Rasulullah SAW. Berarti ikhlas tidak boleh keluar dari khitbah Ma'hadiyah yang senjanur senafas dengan khitbahnya itu. Apa? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus dijadi pegangan para santri. Ada sebagian orang bertanya, apakah tidak terlalu ekstrim kalau bahasa sekarang? Kiai As'ad pernah menyampaikan, kalau santri sekeluar dari NU, engkau tak tanggung jawab dari akhirat. Ini kok sepertinya urusan surga di kapeling-kapeling. Ada yang begitu? Bertanya. Bagi kita yang memahami mengqabah mansab wilayah kewalian dengan perkenan setiap orang saleh diberikan wewenang untuk berikan syafaat setelah syafaatul ummah. Ya, syafaatul ummah dari Rasulullah. Nabi Adam memberikan syafaat pada umatnya, para nabi sampai Nabi Isa memberikan syafaat. Para wali, para ulama salihin, para guru pada santrinya, orang tua yang saleh kepada keturunannya, bahkan anak yang saleh bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Maka seorang kiai dengan wilayah yang diberikan oleh Allah diberi izin atas kehendak Allah memberikan syafaat kepada para santrinya. Nah, inilah batas wilayah wewenang Kiai As'ad. Jadi beliau memberikan pertolongan pada santri-santrinya yang tidak keluar dari Nahdlatul Ulama. Tidak ekstrim. Mungkin bagi orang yang melihat sisi luarnya saja, ini kok fanatik. Sekarang, ketika yang dimaksud adalah NU, wadah dari sebuah pemahaman, apa yang dibela? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebenarnya Islam, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang diperjuangkan oleh Kiai As'ad. Nah, ketika santri-santrinya keluar dari NU, keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang beliau tidak dapat izin untuk memberikan pertolongan. Maka dengan bahasa simpel beliau, gaya khas beliau, tang santri sekeluar dari NU, engkau tak tanggung jawab baik akan besar. Jadi bagi orang yang memahami kalimat ini secara ilmiah, bukan suatu fanatisme, bukan suatu arogansi dalam spiritual, ya kemudian di sana antikan. Ya tentu bagi yang tidak suka akan memahami salah, bagi yang sinis akan menyikapinya dengan nyinyir. Itu terserah. Kita punya prinsip, kita punya pemahaman, dan santri khususnya Salafiyah Samsiwat harus paham dengan konsep ini, dengan pemahaman itu. Nah, mengapa
sebegitu pentingnya kita berahlus sunnah wal jamaah? Ya karena sejumlah runut hadis yang disebutkan oleh Nabi, ma'ana wa ashabi, kemudian al-firqatul najiyah, kemudian sawatul a'dab, dan sejumlah hadis-hadis lain yang menghubungkan makna kelompok yang diselamatkan oleh Allah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka siapa? Para ulama, arifin, awliya salihin, para mufassirin, para muhaddisin. Kalau bukan Imam Syafi'i yang menjadi wali, siapa yang ilmunya tersebar diikuti madhabnya seluruh hampir 60% umat ini? Kalau di total umat Islam dari minal masyriq ila maghrib, madhab Syafi'iyah terbesar, terutama di Asia Tenggara khusus. Artinya kita tidak boleh melihat kewalian itu hanya sebatas karomah saja, yang mungkin secara kanuragan, ilmu, kedikdayaan. Bukan hanya itu yang nama karomah, tetapi keberkahan ilmunya yang kemudian tersebar luas. Itu adalah bagian dari makna karomah. Berapa besar pahalanya Imam Syafi'i? Berkar setiap orang yang kulut subuh. Berapa besar pahala Imam Syafi'i? Setiap ajaran mazhabnya diikuti oleh ribuan jutaan, bahkan setiap generasi terus turun-temurun mengamalkan apa yang beliau istinbatkan dari hukum Allah. Dan demikian juga dengan guru-guru kita yang mengajarkan itu menjadi agen bagi perubahan masyarakat. Minas dzulumat ila nur, dari kegelapan bodoh menuju cahaya ilmu, cahaya Islam. Ini yang harus dibawa oleh para santri. Panjenengan di bai'ah bukan sebatas berbai'ah, tetapi bagaimana menjalankan amanah ini dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya, saya ingin cerita tentang makna sahabat. Definisi sahabat itu siapa? Tidak asal-asalan nututi Nabi. Ada orang yang sesama dengan Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal sezaman tapi tidak beriman. Abu Lahab sezaman, bahkan ada qorabah, kedekatan nasab, tapi tidak beriman. Maka bukan wilayah sahabat. Bertemu Nabi, satu zaman dengan Nabi, dan beriman pada Nabi. Itulah sahabat. Ada tatang irka, ada tanakti, ada pertemuan. Ini sahabat Nabi. Ada yang beriman tapi tidak bertemu Nabi. Siapa? Raja Najis, Raja Habasyah, ya, Raja Ethiopia. Satu zaman dengan Nabi, tetapi masuk Islamnya kepada Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, generasi muhajirin pertama yang hijrah ke Ethiopia. Maka bukan sahabat meskipun satu zaman, meskipun Islam, tetapi beda generasi karena tidak menutup melihat Nabi. Nabi di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Raja Najasyi Habasyah ada di Ethiopia. Tapi berkah dari keislamannya beliau masuk tabi'in. Ada tabi'in yang satu zaman dengan Nabi, Raja Ethiopia. Jadi tabi'in bukan yang kemudian sepeninggalnya Nabi tidak pernah jumpa Nabi, tapi yang satu zaman dengan Nabi. Bahkan ada lagi siapa? Uwais al-Qarani, didoakan khusus oleh Nabi. Beliau tidak sempat datang bertemu Nabi, tapi Allah memberitahu ada orang saleh ingin ngaji ke Nabi, terhalang oleh birrul walidain. Birrul walidah berarti kepada ibunya. Sehingga baru ketemu dengan sahabat Sayyidina Umar di zaman beliau. Berapa belas tahun setelah Nabi wafat. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Dicari mana bangsa kabilah Al-Qarani dari awal. Sana wahai khalifah. Ada yang nama Uwais di antara kalian? Bingung. Ternyata Uwais yang dimaksud tinggal di ujung kumpulan. Orang yang kumul, yang tidak kelihatan, dia sederhana, tapi tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Apa baktinya pada orang tua? Nah, apa intinya? Intinya ada label, ada mampong, namanya sahabat. Apa keistimewaan? Dilihat Nabi, bertemu Nabi. Ini orang-orang yang levelnya mulia. Meskipun ada orang-orang yang juga mulia, tidak sampai bertemu Nabi,
sampai mendapatkan doa Islam. Baik, santri beruntung dari generasi awal yang bertuti zaman Kiai Samsul Arifin dapat nadrahnya Kiai Samsul Arifin. Santri yang bertuti zaman Kiai As'ad beruntung, alhamdulillah dapat nadrahnya Kiai As'ad. Santri yang bertuti zaman Kiai Fawaid beruntung, alhamdulillah dapat nadrahnya Kiai Fawaid. Pulang ke masyarakat, nadrah ini yang mahal, tidak sama dengan yang lain. Maka jaga, rawat nadrah ini. Lalu bagaimana dengan yang belum kesempatan bertemu beliau semua? Ada namanya perjuangan ikhlas. Disinilah wadah yang diridhoi oleh beliau. Disinilah di tahun 88 waktu itu Pamanda Kiai Fawaid masih Gus atau Lora punya inisiasi mendirikan organisasi yang menghimpun seluruh santri. Atas restu Kiai As'ad didirikanlah Ikhsas. Maka wadah pengabdian para santri ini bernama Ikhsas. Dapat nadrahnya Kiai As'ad, dapat nadrahnya Kiai Fawaid. Ini yang tidak sama dengan alumni yang tidak aktif di Ikhsas. Artinya apa? Ada level yang lebih istimewa ketika kita berikhsas. Semoga kita tetap mampu menjalankan ajaran para masyayikh kita, guru-guru kita, memegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya yang menjadi ciri khas amaliyah di pondok pesantren kita adalah Ratibul Hadza. Nah, pada momentum hari ini sesuai permintaan, perkenankan kami untuk memberikan ijazah Ratibul Hadza. Baik ijazah dari jalur sanad para masyayikh Sanafi yang sampai sebabnya, ataupun dari guru-guru kami di Jawa dan Madura, atau di Al-Haramain Asy-Syarifain di Mekah dan Madinah, utamanya dari guru kami Muradir Ruh Sayyidil Wad Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dari beliau kami mendapatkan ijazah sanad Ratibul Hadza. Untuk yang Sukoharjo ada ciri khas tambahan salawat setelah Ratib. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Itu ciri khas. Ilahi dammi min na'ma alaina. Kemudian apa lagi? Salatu wa taslimu wa azda. Itu ciri khas. Dan sebenarnya di zaman Sahibur Ratib Imam Abdullah bin Al-Haddad, di majelis beliau setelah baca Ratib, majelis ini diperkenankan untuk menghibur rahah untuk baca qasidahan sholawat. Beliau masuk ke kamar. Artinya apa? Tambahan qasidah, zikir yang bernuansa qasidah itu ada sudah tradisi itu sejak zaman Sahibur Ratib. Tetapi Ratib sendiri yang sebatas itu sampai pada ya Allah mi'a, ya Allah mi'a, ya Allah meresmikan film. Itu ya dari beliau Sahibur Ratib. Nah, jadi jangan kemudian salah paham. Oh, Ratibnya Sukoharjo kok tidak sama dengan Ratib yang lain. Tidak sama. Cuma ada beberapa ciri khas yang itu kami peroleh dari guru-guru kami. Beliau peroleh dari guru-guru beliau sampai kepada para pengijazah dari murid-muridnya Sahibur Ratib. Dari mana? Dari Syekhona Fadil Pangkalan. Bahkan Fatihah yang ada di Ratib itu berbeda dengan Fatihah yang umumnya ada di Ratib lainnya. Kenapa? Ini salah satu asbabul wurudnya. Jadi kronologinya apa? Para a'immah as-sufiyah, ya, Asy-Syadzili, Ar-Rifai, Al-Badawi dan beberapa nama di situ, termasuk Syekhul Ratib sendiri, di Fatihai di sana, mereka adalah orang-orang yang pernah rawuh, pernah datang kepada Syekhona Fadil Pangkalan. Jadi itu yang di Fatihai. Dan ada lima wali ya, ibri wilayah benua, 5 benua. Kalau tawassul dengan menyebut 5 orang ini sangat cepat koneksinya ya. Kalau bahasa sekarang dekenan pusat ya.
tegangan bosan. Ini bahasanya Gus Ridal dan tidak. Jadi dengan menyebut tawassul pada 5 orang ini, insya Allah dipermudah hajat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawassul, tabarruk dan semacamnya. Perkenankan kami memberikan ijazah, kemudian dijawab serentak dengan Qobina al-Idan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztuku qira'at ratibin handad kama ajazani masyayikhi an masyayikhi. Ajaztuku jami'an. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum. Allahumma ijina siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jazallahu 'anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, belas kasihanilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jiburlah bahagiakan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslik umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah rawat umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammadin rahmatan akbar ya rabbal alamin. Ya Allah, belas kasihanilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat-Mu yang begitu luas rahmat semesta alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amman ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah-Mu yang begitu luas wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, legakanlah, lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan kelegaan, dengan rasa lapang yang segera. Wahai Tuhan semesta alam, ghufranan rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سنة وقفا.